Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 November 2023. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, sudahkah kita mencap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah persembahan yang tulus penuh kerelaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 20, dan Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Yesus mengajarkan kita tentang persembahan dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh si janda miskin. Saat itu ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas 21 ayat 2 sampai dengan 4. Kenapa Yesus sampaikan pemberian si janda miskin yang hanya 2 peser disebut memberi lebih banyak daripada mereka yang memberi persembahan dengan kelimpahannya? Saudaraku, kita sering dibingungkan saudara tentang persembahan. Apakah persembahan itu adalah perpuluhan dari gaji kita? Apakah juga perpuluhan itu termasuk dengan komisi kita, hadiah, mungkin angpau-angpau kita? Apakah juga dihitung sebagai perpuluhan itu semua, saudara? Di sini Yesus tidak berbicara tentang perpuluhan. Persembahan yang kita beri itu adalah menurut kerelaan dan ketulusan hati kita, saudara. Besarnya yang akan kita persembahkan itu adalah menurut kata hati kita. Tapi bagaimana mereka yang mempersembahkan persembahan dari kelimpahannya, saudara? Ini kembali harus ditinjau. Harus dilihat, saudara. Apakah persembahan itu murni dari hati, tulus, tanpa embel-embel? Atau dia memberi persembahan itu agar dilihat orang bahwa dia mampu, dia punya, agar dipuji bahwa dia dermawan? Tapi ada juga pada zaman now ini, saudara, mereka memberi persembahan itu hasil yang kotor, dari hasil korupsi, sehingga untuk menutupi keburukannya itu dipergunakan sebagian untuk persembahan. Apakah ini yang namanya persembahan? Yesus tak melihat berapa besarnya persembahan yang kita beri, saudara. Yesus tak melihat begitu dermawannya kita yang mempersembahkan dengan kelimpahan kita. Yang Yesus lihat adalah ketulusan hati kita. Kita lihat persembahan si janda miskin yang menyukakan hati Tuhan kita Yesus. Meski jumlahnya sangat tak bernilai untuk dipuji, saudara, tetapi di mata Tuhan Yesus persembahannya lebih bernilai dibandingkan persembahan orang-orang kaya. Lihat ayat 3. Tuhan melihat arti uang sejumlah itu bagi si janda miskin. Itu jumlah uang yang ia miliki untuk melanjutkan hidupnya, nafkahnya, saudara. Ayat 4. Dalam soal memberi kepada Allah, janda miskin ini tak perhitungan. Ia memberikan seluruh miliknya, bahkan kehidupannya, saudara. Kemiskinan bukan alasan baginya untuk tak memberi persembahan kepada Allah. Ia percaya
Allah memelihara hidupnya, maka ia meletakkan kepercayaannya kepada Allah, bukan pada uang yang ia miliki. Inilah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Perenungan hari ini, saudara, yang diajarkan oleh Sang Junjungan kita Yesus Kristus melalui si janda miskin, untuk dapat memberi sepenuhnya, saudara, sepenuh hati kita. Kita diajar oleh Tuhan Yesus agar memberi persembahan dengan sepenuh hati, ketulusan hati tanpa ada embel-embel. Yesus mau kita pun mempersembahkan hati kita, kehidupan kita secara total kepadanya yang punya kehidupan ini, saudara. Belajar dari si janda miskin yang mempersembahkan seluruh miliknya. Dia percaya kehidupannya selalu di tangan Allah. Maka dia tak khawatir ataupun takut untuk kehidupan berikutnya. Tapi dia percaya kehidupannya selalu dalam pemeliharaan kasih Allah. Ingat apa yang disampaikan oleh Yesus. Janganlah takut akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau persembahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan kasih Allah, dan berilah persembahan dengan kerelaan dan tulus. Inilah nasihat Rasul Paulus yang diberikan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang meraja selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.